dan ombak tiba-tiba arahnya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Banyuwangi ya. Di tempatnya di Laut Selatan atau di Pantai Selatan. Yang di sebelah sana itu terlihat Alas Purwo. Nah, saya zoom. Nah, di kesempatan hari ini saya bersama Nyi Kantil dan didampingi Mas Slamet ya. Mas Slamet ini juga sering sowan ke Nyi Kantil juga dan orang terdekat Nyi Kantil. Dan kegiatan kali ini Nyi Kantil, kamu dan Nyi Kantil hari ini dalam rangka apa untuk mengajak kami ke sini? Ini dalam rangka Kantil ngungkem dulu ke Bunda Ratu. Saya mau sungkeman dulu. Mau Mohon pamit. Sebelum Kantil melakukan apa yang ada di daerah Banjar ini, misalnya seperti nanti bulan 1 Suro, sebelumnya saya mohon pamit dulu ngungkem untuk menemui Kantil demi rahayunya Kota Banyuwangi. Gitu. Jadi kegiatan ini panjenengan sering lakukan di tempat ini juga? Hari itu aku di Alas Purwo juga. Di Alas Purwo juga. Sebelum kita mulai ritual Kantil untuk ke sana, jadi apakah Nyi Kantil ini setiap kali ritual itu dijumpai Kanjeng Ratu Kidul itu? Itu sudah pasti. Sudah pasti ya? Bunda Ratu dipanggil kami dalam menghampirikan untuk memberikan restunya. Jadi beliau itu ketika jenengan sowan, jenengan panggil selalu hadir. Iya, hadir. Oke, nanti kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana ritual Nyi Kantil memanggil Kanjeng Ratu Kidul. Monggo, sikat. Sungkem juga ya? Sungkem. Di mana Nyai Kantil sungkem di sana Bunda Ratu hadir. Ya, monggo kita langsung ke lokasi. Mas Slamet nanti mendampingi Nyi Kantil ya? Dan mendampingi Barangkali nanti ada apa-apa. Kadang kan nggak paham. Jadi suasana sore hari ini ombaknya lumayan, karena anginnya juga begini. Jadi ini paling ujung yang di sana itu apa Nyi Kantil? Yang di sana itu? gunung. Kalau di sana kan Alas Purwo ya? Ujung dari Alas Purwo. Andai kan kita berjalan kaki dari Alas Purwo ke arah utara, kita sampai ke sini, tidak usah melalui laut. Gitu. Oke, yuk lanjut ya. Nanti sampai bisa melihat dari sisi sini di saya ritual langsung melihat tadi Alas Ageng ya. Kita akan menyaksikan apa yang menjadi rutinitas Nyi Kantil di Laut Selatan ini, dan kegiatan ini sering beliau lakukan. Yang beliau menyampaikan tadi katanya sungkem. Nah, sungkem itu pasti beliau pasti didatangi ya sosok penguasa Laut Selatan atau Kanjeng Ratu gitu. Semuanya jangan di-skip ya, kita akan melihat langsung kemunculan Kanjeng Ratu Kidul di hadapan Nyi Kantil ini. Dan mohon maaf apabila videonya agak sedikit bising ya, karena anginnya sangat kencang sekali di sini. Nggak pakai sendal ya Mas? Iya, sudah terbiasa mungkin. Sudah terbiasa? Terbiasa di hutan yang memang Iya. nggak pakai sandal. Jadi kalau di hutan pun Nyi Kantil ini nggak pernah pakai alas kaki ya? Nggak pernah alas kaki. Ya. Padahal ini kerang-kerang ini tajam kalau kena kaki ini. Kebal ini kaki. Kita dari sini aja mungkin ya. Kalau Nyi Kantil mungkin sana. Nah, kita saksikan dari sini.
kan ombak tiba-tiba arahnya ke sini. Nah, aneh kan? Ya, yang tadi beda arah. Mundur. Ini benar-benar main-main ini. Yang tadi ombak itu nggak lewat sini, besar ini. Nah, mas, mundur. Ombaknya ya lebih ke sini loh, ya kan? Tadi yang dibawa Nyi Kantil itu apa, Mas Slamet? Sesaji. Sajen. Sembahan buat Kanjeng Ratu Kidul. Coba pemirsa semuanya barangkali lebih jeli ya. Ini suasana yang kita rasakan ini sangat beda dari awal kita tiba di pantai ini. Yang ombak tadi nggak sebegitu besar. Nah, ketika Nyi Kantil mulai memasuki laut, ini ombaknya seperti apa ya? Besar banget ini. Loh, coba saya geser ke kiri. Loh. Gulungan-gulungan ombak ini seperti mengarah ke sini. Jadi jenengan juga sering mendampingi Nyi Kantil ini. Sering ya? Tapi Gitu. Oh, itu di Larung gitu ya maksudnya. Larung Saji. Tadi kedatangan awal kita itu diusir dengan ombak, ya kan? Setelah kita mundur, nah ombak nggak seperti tadi, nggak ada lagi gitu maksudnya. Nggak ada yang seperti tadi. Beliau mungkin lemes, ya. iya, Nggak pingsan. yang kita lihat tadi. Nah. Ada apa-apa biar Taman Batu ya. Karena yang tahu dan sering ikut Nyi Kantil ke sini jenengan. Saya kan nggak ngerti apa-apa ini, Mas. Dan lama ini, Mas. Ritual itu ya. Mungkin ya Mas Slamet ya, kita kan orang awam, nggak bisa melihat kedatangan beliaunya Kanjeng atau Bunda Ratu Kidul. Tapi kalau bagi Nyi Kantil, mungkin sudah hadir. Nah, sudah selesai Mas, sudah aman ya. Sudah selesai. Sudah, Nyai? Nggih, sampun Aman? aman sampun. Aman semua? Nggih, Terus, ini kan tadi ya, mungkin saya nggih. sebagai orang awam tidak bisa melihat sosok Kanjeng Ratu Kidul yang jenengan datangkan atau jenengan panggil. Bunda Ratu sampun merestui sedaya kegiatan ing Kutha Banyuwangi niki napa mawon penyuwun kula dipun laksanaken. Misale teng mriki kula nyuwun rahayu sedaya Kutha Banyuwangi ini. Gitu. Nggih. Jadi beliau itu benar-benar hadir tadi Oke. di hadapan panjenengan. Dan pesannya seperti itu, restui semua. Permintaan kami hanya untuk semata-mata Kota Banyuwangi supaya lestari. Tapi kami minta tadi supaya Bunda Ratu untuk mengabulkan permintaan kami seluruh dunia. Saya ingin berdamai seperti di Kota Banyuwangi. Ya, supaya damai, tidak ada
Ya seperti apa ya, kerusakan, penjarahan apa. Bunda mudah-mudahan selalu memantau seluruh manusia di daratan. Udara itu adalah penguasa laut di seluruh dunia. Udara itu penguasa laut di seluruh dunia lah Mas. Yang paling berkuasa adalah udara. Ya. Sedikit saya curhat ini. Tadi waktu panjenengan baru nyebur atau nyemplung di air, itu seperti disambut gulungan-gulungan ombak gitu. Dan kita sempat terdorong untuk diusir lah, disuruh menjauh. Ini nyata ini. Ya pemirsa semua juga menyaksikan. Ya kan? Apakah di saat itu Kanjeng Ratu Kidul kehadirannya di saat ombak itu yang mendorong kita? Dari ombak itulah di situ dia dan atau istananya bisa aku sungkem di hadapan istana udara. Karena kami tidak suar ke sana, dari sini. Nanti bulan Suro kami bisa suar ke udara. Untuk seluruh anak-anak udara itu sungkem ke situ. Tapi saya ini tadi ada apa memanggil udara ini istilahnya. Kami yang mengutarakan saya ini. Diri saya ini sebagai kantil atau ada yang lain ingin direstui untuk apa saja kegiatan kami di Baraya Gitu. dan kegiatan ini. Saya sudah mintakan sampai supaya ombak itu ke sini, Bunda. Ombak tadi kan besar daripada sekarang kan lebih besar tadi kan. Aku sampai jadi sekarang Bunda sudah mohon pamit pada saya juga mohon pamit dengan benar berguna hanya itulah punya anaknya tidak lebih dari kata diambil hidupnya diminta hanya bunga yang bisa tapi sedang karena saya tidak bisa melihat, mungkin di kamera nampak entah tidak. Kalau boleh disepil nih Kandil, wujud atau sosok Kanjeng Ratu Kidul yang hadir menjumpai panjenengan tadi, ciri-cirinya lah seperti apa itu? Ciri-cirinya kalau saya menghadiri saya, dia memakai baju hijau dengan selendang kuning, selendang kuning hadir ke depan saya. Dia muncul seperti satu istana menghadiri kami karena kami adalah anak. Tiba-tiba muncul atau naik perahu atau apa gitu? Istananya muncul dari sana. Jenengan mungkin tidak bisa melihat tapi saya juga sudah bisa nyungkup. Bahkan kami sudah memegang telapak kaki Bunda Ratu di depan pintu gerbang. Oh, di depan pintu gerbang tadi itu. Berarti jenengan tuh diarahkan dekat di pintu gerbang istana. Saya Gitu, Bunda Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul yang mendekat. Saya karena kami harus memanggil dia untuk dihadiri hari ini. Mohon sangat memohon supaya Bunda melihat kegiatan anaknya ini. Melihat di kantor. Kami mengeluarkan air mata karena kami lama belum jumpa Bunda. Sekitaran bulan purnama inilah kami bisa karena mungkin terlalu sibuk kami. Oke, jadi kegiatan Nyi Kandil ini sudah rampung ya. Tercapai apa yang Nyi Kandil inginkan, yaitu berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kita sambil jalan ke sana. Ada pesan-pesan ini yang perlu wajib dan harus dengan sampaikan. Di sekitar pantai ini kan, mohon maaf ya, terlihat sangat kumuh, banyak sampah. Apa pesan-pesan yang ingin kita sampaikan di sini? Gini, saya sebenarnya ingin sekali, andaikan saya bisa untuk membersihkan laut. Rasanya ingin sekali dikatakan membersihkan seketika di sepanjang laut, pinggiran laut. Ya begitulah. Mungkin manusia tidak tahu terlalu banyak makhluk saja membuang sampah sekarang menebang kayu-kayu di pinggir pantai, lantas membuangnya saja.
tidak memikirkan akibatnya. Apa akibatnya kalau kita terlalu menjarah alam? Ya, badai, pengikisan laut. Padahal di sini ada orang yang menjaga. Ini kebun darat, ada manusia yang menjaga. Sebagai wakil dari Sang Maha Pencipta adalah Bunda Ratu Kidul itu memang dikehendaki untuk menjaga laut supaya kita tidak mendapat amukan dari laut. Iya. Gitu ya. Kalau penjarahan itu dilakukan kok lantas mengotori atau apa namanya untuk Polusi. Iya. selalu tidak dijaga dengan baik. Ini yang kantor sebenarnya air mata itu sudah jatuh. Tapi di dalam masih keluar darah melihat alam yang dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi apalah daya, Mas, seperti ini kantor tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyungkem ke Bunda Ratu untuk jangan sampai murka. Ya. Kalau murka, Mas, banyak kecil, Mas, banyak kecil. Ya. Kecil. Makanya kami menginginkan mari kita jaga bersama-sama, gitu. Kelestarian alam banyak seluruh. Iya. Untuk anak cucu kita, peninggalan-peninggalan kita jaga, yang seharusnya tidak kita gali atau kita jarak, seperti tambang emas atau pasir, kita jaga, Mas, kelestariannya dulu. Kita ambil sedikit, tidak boleh kita merajalelakan sehingga rusak. Yeah. Jadi rusaknya alam memang dari kerakusan manusia ya. Apa kita setelah kita dipanggil oleh Sang Maha Pencipta tidak memikirkan anak cucu kita yang akan datang untuk ini tempat tinggal yang indah. Iya. Okay. Semuanya dihasilkan dari kota Banyuwangi, okay. Seperti ikan, kelapa, pisang, padi. Banyuwangilah yang paling subur. Kalau harus kita rusak dikotori seperti ini atau dijarah pinggir-pinggiran tidak dijawab dengan pun menurut penjara itu. Kayaknya kita sambil jalan ke sana yuk. Ada satu lagi nih, mohon maaf nih yang ingin saya tanyakan sambil di jalan. Sambil jalan yuk. Berjumpa sama kantil, nggih. Ini kan saya sempat mau tanya cuman kurang enak. Nah, setiap kali kita berjumpa, nggih, ya kan? Kenapa Nyi Kantil selalu membawa selendang yang berwarna merah ini? Ini selendang ini, Mas, ya. Ini bisa dikatakan ada untuk andalan Nyi Kantil. Untuk andalan. Yandel. Yandel loh. Andaikan lo berjalan kemana saja ada bahaya, selendang ini. Ini selendang bukan selendang barangan, ini adalah pemberian leluhur. Terus adakah nama tersendiri selendang ini? Namanya apa gitu? Selendang ini namanya selendang Pulung Geni. Ini ada di sini, ini bisa menggunakan, tapi kalau Nyi Kantil mau. Tapi Nyi Kantil tidak diperbolehkan marah ya, Mas. Seandainya Nyi Kantil hatinya tersinggung dan marah, ini selendang ini bisa mengeluarkan api dengan cara dibebaskan. dikipaskan gitu. Selendang Pulung Geni. Ini pemberian leluhur saya. Ini tidak sembarangan. Nanti kalau sudah pakai Nyi Kantil dibebas, misalnya sana. Jika Nyi Kantil membutuhkan tinggal panggil datang. Maka boleh, Mas, disentuh sembarangan. Boleh. Oh. Okay. Jadi saya nggak salah tanya Nyi ya. Ternyata apa yang menjadi unek-unek dalam hati yang ingin saya tanyakan. Nah, selendang ini ternyata bukan selendang sembarangan gitu ya. Dan kemana-mana selendang ini selalu menemani Nyi Kantil. Selendang Pulung Geni. Dan tentunya tidak semua orang mampu membawa selendang. Selendang tidak mampu. Kalau misalnya saya gitu pinjam, Nyi Kantil mengizinkan. Jika kuat nggak kira-kira gitu? nanti kalau Nyi Kantil kembali, sudah waktunya dikembalikan ke leluhur kami. Disimpan di sana, tidak boleh dipakai siapa. Gitu. Nah, ini hanya keturunan adanya, Mas, ya, keturunan saya, buyut saya. Makanya yang namanya perusakan alam, kalau ada, saya sekali lagi menghimbau, andaikan ada. Tapi kalau orang sini ngomong kuburan, lupa cuma batu, leluhur kita harus kita hormati. Jangan sampai dijarah. Ada pohon, di sana ada tempat leluhur kita dulu, semacam tahu berapa. Untuk
menjaga kota Banyuwangi ini, Mas. Dari penjarahan orang-orang di sini kan kita harus melawan musuh-musuh. Musuh kita di dalam Banyuwangi sendiri. Begitu. Oke, jadi kita harus jadi ada orang sakti di sini, Mas. Harus ada orang sakti untuk menjaga pinggiran laut. Dan salah satunya panjenengan. Nggih. Nyi Kantil orang asli Banyuwangi Menjaga. ya Benar. mendapat amanah dari leluhur menjaga keamanan dan keutuhan semua yang ada di Banyuwangi, termasuk hutan, peninggalan dan lain sebagainya, juga Laut Selatan ini sebagai apa utusan Kanjeng Ratu Kidul gitu ya. Gitu. Iya. Sama satu yang paling aku menjaga, walaupun dengan bentuk Nyi Kantil nyata atau Nyi Kantil bagaimana cara Nyi Kantil, saya selalu menjaga alat purwo, Mas. Alat satu itu jangan sampai dijarah oleh manusia atau tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Alas Purwo. Kan gitu. Di Alas Purwo itu, kalau kita sampai menghancurkan Alas Purwo, kita sudah habis nasib semua masyarakat Banyuwangi. Kalau di sini, jangan sampai Alas Purwo itu dijamah atau dijarah, dihancurkan. Biarkan dia tetap alami seperti apa yang dulu yang kita lihat sampai sekarang, harus tetap abadi. Alas Purwo boleh dikembangkan, tapi jangan dirusak. Jadi bolehlah dibuat destinasi wisata dan lain sebagainya, tapi jangan sampai ada pengerusakan. Di pengrusak harus asli, masih itulah bentuk alat purwo dari nenek moyang kami. Boleh kalian maju, tapi bentuk alat purwo itu harus asli dari aslinya yang dulu. Jangan sampai dirubah dijadikan apa-apa. Alat purwo harus tetap alat purwo yang kita lihat itu 7 lapis tuh, Mas. Itu 7 lapis, 9 lapis tuh, Mas. 9. Oh, 9. 9 dari bawah itu ke atas 9 kalau sampai tahun. Hanya itu kami sangat memohon pada keturunan Banyuwangi ya, wong Banyuwangi bisa njaluk tolong dulur. Nyi Kantil ya bisa ngomong Banyuwangi, wong Nyi Kantil wong Banyuwangi asli. Tolong uri-uriran budaya nriko ring Banyuwangi ya, terutama alat purwo. Aja riko otek, aja dijawab. Tinggalane leluhur sendiri. Ya. Iya. Itu pesan dari Nyi Kantil. Itu pesan dari Nyi Kantil. Hanya satu alas itu. Tapi kalau bisa jangan semuanya, jangan, Mas. Seperti kayak di Pancer, Gunung Tumpang Pitu sekarang apa nasibnya dia? Siapa yang mau bertanggung jawab itu, Mas? Saya bukannya marah, Mas, bukan, tapi sangat menyayangkan. Kenapa kota yang kecil ini harus kita rusak? Nggih, jangan setuju, jangan dirusak. Itu salah satu kerusakan alam yang akibat ulah manusia tadi. Gimana? Dan ini lagi nih, Mas. Nah, di Banyuwangi masih asli, Mas, tidak ada makanan yang tidak masih halal, semua lah yang dimakan orang Banyuwangi, Mas. Iya. Seperti anjing orang sini tidak makan, seperti ular tidak makan orang Banyuwangi, Mas. Seperti yang tidak boleh dimakan itu Banyuwangi ini masih. Makanya kami menghimbau alatnya lestari, makannya lestari, lautnya juga harus lestari. Karena Bunda Ratu barusan sungguh saya memegang telapak kaki Bunda Ratu untuk sungguh memohon supaya Banyuwangi dijaga benar-benar oleh Bunda Ratu. Terima kasih. Dan laut semuanya di seluruh dunia mudah-mudahan tetap terjaga. Ya cukup ya. Jadi tadi review kita bersama Nyi Kantil, ritual larung saji yang beliau itu sungkem sama itu, dan pesan moral dari Nyi Kantil mengajak kita semua untuk sadar diri dan lebih cinta lingkungan, ya, tidak merusak. Itu ya Nyi Kantil ya. Dan semoga ini didengar oleh seluruh, tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya masyarakat Banyuwangi, tapi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dimanapun manusia berpijak atau berada, kami mohon jangan rusak lingkungan kita. Alam yang pemberian sama kita Sebenarnya sama-sama. Anak muda di era sekarang itu ada semboyan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkampanyekan itu, pasti di generasi ke depan itu pasti sadar lingkungan, sadar diri untuk menjaga lingkungan. Permohonan dikate Mimpi dan aksi bersama demi keberlangsungan hidup di bumi, kan gitu ya. Oke, Mas Nyi Kantil, terima kasih atas waktunya, dan tadi bisa semuanya review kita di Laut Selatan, di Pantai Selatan yang sangat dekat sekali dengan Alas Purwo. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.